Saya boleh bantu Silakan jawab. kalau mau dijawab tuh. Boleh, silakan. Wah, yang resen sampai turun tangan semua jadi. Silakan Bang Arjuna. Baik, makasih. Selamat sore dulu semuanya. Sore. Pertama-tama Anda tidak perlu setuju dengan saya. Saya pun tidak butuh disetujui. Setujuilah jalan Anda sendiri, karena jika Anda masuk ke dalam jiwa, tidak pernah ada jalan yang sama, meski kita menuju arah pulang yang sama. Oke, lanjut. Silakan lanjut apa yang mau dianukan, Pak? Itu sudah kita pahami. Pertama, mengapa Yesus mengucapkan kalimat Eli Eli lama sabatani ya. Yang pertama itu Yesus Kristus lahir dan dibesarkan dalam masyarakat orang Yahudi. Maka ia tidak akan mengatakan suatu kalimat tanpa tujuan. Nah, ini tidak secara kebetulan juga ucapan kalimat ini, tapi perkataan Yesus memang menggenapi nubuat dalam kitab Mazmur 22 ayat 2 ya. Jadi bisa lihat di Lukas 24 ayat 4, itu sering diucapkan oleh masyarakat Yahudi sebagai tanda kesukaran dan penderitaan ya. Jadi itu memang sudah dinubuatkan. Yang kedua, ini artinya harus dipisahkan karena Yesus memang dua kodrat ya, kodrat manusia dan Allah tadi. Sehingga itu memang bukan hanya semata-mata ucapan, tapi memang sudah dinubuatkan. Lalu yang ketiga, memang keterpisahan itu maksudnya keterpisahan dari hidup yang kekal dan kematian. Nah, di situ memang Yesus yang Allah itu sendiri mengalami penderitaan. Sehingga ucapan itu yang tidak dibuatkan harus diucapkan. Jadi bukan asal diucap ya. Di Mazmur 22 tadi ayat 2 gitu maksudnya. Jadi keterpisahan di mana manusia itu memang kematian ya, mengalami kematian ya, di mana artinya kealahan Yesus tidak hilang ataupun mati, melainkan keilahian Yesus hanya terpisah dari kemanusiaan. Jadi keterpisahan itulah yang menjadi penyebutan itu, sehingga ada ungkapan seperti itu. Itu penjelasan saya. Sehingga di mana ketika di Yohanes 14 ayat 9, Filipus bertanya kepada Yesus ya, tunjukkan Bapa kepada kami. Lalu Yesus menjawab, sudah sekian lama engkau bersamaku, tetapi kamu tidak melihat. Kamu mengatakan tunjukkanlah Bapa. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini coba teman-teman Muslim, jawaban Yesus, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Coba teman-teman Muslim, teman-teman di sini berpikir apa artinya kalimat ini, gitu. Sehingga Filipus ya. Lalu yang berikutnya kita bertanya siapa Tuhan. Tuhan itu memang satu ya, tapi Tuhan yang satu itu Tuhan yang satu ya, satu-satunya sumber kebenaran gitu. Jadi Tuhan orang dalam agama Hindu pun Siddhartha atau apa gitulah ya, mereka mengatakan Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang satu yang kebagaimanaan Tuhan itu gitu memang susah artinya karena memang karena Yesus memang bukan juga mengatakan bahwa dia juga membawa ini sebagai Tuhannya Kristen, bukan juga. Karena Yesus memang tidak pernah membawa Tuhan Kristen gitu. Karena
penyebutan Kristen itu setelah di Antioquia mereka disebut bahwa sebagai Kristen karena sebagai pengikut Kristus. Jadi memang susah ya, karena orang berpikir bahwa bukan Tuhan Kristen, lalu bukan Tuhan Hindu juga, bukan Tuhan Kejawen, atau bukan Tuhan Islam, bukan Tuhan Konghucu, atau Tuhan Buddha. Tapi Tuhan yang satu itu satu-satunya sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan itu yang mana gitu, yang benar. Kata Yesus juga ketika mengatakan mana sih yang benar, yang harus kami percaya gitu. Tapi Yesus menyampaikan perumpamaan. Apakah orang Yahudi atau apa? Tidak. Tapi ketika orang yang dengan perumpamaan seorang yang yang kesusahan di jalan, lalu ada orang Samaria yang begitu tulus membantunya, itulah yang dikasihi. Jadi gitu. Jadi ini memang Yesus membawa ajaran untuk seluruh dunia sebenarnya seperti itu. Tapi memang persoalan Tuhan tadi memang susah sih gitu maksudnya untuk mendalami, karena kita butuh apa itu Tuhan gitu maksudnya seperti itu. Terima kasih Bang. Baik, Bang Arjuna, makasih. Panjang penjelasannya Bang. Bang Awi gimana Bang? Ini kamu udah mau dikasih kesempatan dulu atau gimana? Bang. Kasih kesempatan. Tapi saya ada pertanyaan buat teman-teman Muslim nih. Ya, saya mau biar kami menyangga dulu Pak Arjuna, kan Pak Arjuna sudah dari tadi. Enggak, nanti kalau menyangga kan saya pasti menjawab lagi. Enggak, maksudnya kan Pak Arjuna dari tadi dikasih kesempatan nih, enggak ada yang apa? Tanggapi. Enggak ada yang potong. Gini. Bang Awi, mungkin gini aja kita format aja. Dia kan tadi Bang Arjuna sudah menjelaskan, lalu diselipin pertanyaan. Nah, nanti setelah pertanyaan Bang Awi langsung menjawab, lalu mengcounter yang tadi juga sekalian. Bagaimana Bang? Mungkin ada Kang Angon dulu itu mau bicara, itu sudah raise hand, nanti setelah itu kita lanjutkan. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nanti kita berikan kesempatan dulu Bang Budak karena dia sudah resen dari tadi. Oke, silakan. Setelah itu baru si Anu bertanya. Siapa Bang Arjuna? Nanti saya siapa aja untuk menjawab dan menanggapi apa yang tadi. Silakan Bang Budak, berikan pencerahan bagi kita dulu. Saya ya lanjut ya. Nah, sebentar Kang Budangon. Suaranya entah ya Kang Angon. Kang Angon. Gimana sekarang? Ada ya? Nah, silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik penjelasan Kang Arjuna, walaupun mungkin saya harus merenyutkan kening saya ya, berusaha untuk menangkap. Pertanyaan saya kepada Kang Arjuna, sebenarnya saya sangat tidak bisa ya mempertanyakan, tapi karena ini berhubungan saya mungkin mendengar penjelasan dari Pak siapa tadi pertama itu dari Kristenan tuh. Dari Pak Ginting ya kan, dalam menjelaskan dan berusaha untuk memahamkan apa yang hari ini mungkin belum kami terima. Saya cuma memastikan aja ke Pak Arjuna. Pak Arjuna apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ginting tadi, berkenan dengan kalimat yang keluar dari kalimat Eli lema sabachthani itu sebenarnya keluar dari mana gitu? Ya kan, apakah dari kedagingan yang katanya kalau saya nggak salah nangkap dia kan kata udah meninggal ya, udah nggak ada, tapi daging itu yang bicara, atau emang dia tuh masih hidup gitu? Itu saya minta kepastian di Pak Arjuna dulu gitu. Saya sudah menjelaskan pada tadi bahwa Yesus itu kan membuat mempunyai dua kodrat dan kodrat keilahian itu tadi. Jadi saya sudah menjelaskan tadi gitu. Jadi memang iya, saya sudah menjelaskan tadi, itu bukan secara kebetulan memang Yesus mengucapkan kata Eli lama sabachthani, tapi memang menggenapi nubuat dari kitab Mazmur 22 ayat 2. Jadi bisa lihat juga di Lukas 24 ayat 44 gitu. Jadi awalnya memang dalam Yohanes 10:30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah coba teman-teman Islam bisa apa maksudnya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Gitu. Yang saya mintakan Pak korelasinya antara kalimat tadi Eli lema sabachthani itu pernyataan siapa ditujukan kepada siapa.
Itu mungkin memang, Pak. Kalau Bapak itu memang kalimat yang diucapkan Yesus sebagai tanda keterpisahannya dari kemanusiaan tadi menuju kematian tadi gitu. Ya udah. Iya. Dilanjut teman-teman. Saya Iya. berusaha untuk nangkap, Makasih, ternyata Bang. nggak bisa nangkap saya. Kalau Makasih, di dilanjut, ayatnya Kang. seperti ini loh. Kembali Kalau di ke Bang ayatnya Awi. seharusnya kita baca dulu ayatnya, Bang. Bahwa di situ sebelumnya Yesus saat berteriak di sama lama sebaktani itu, dia itu masih belum melepaskan rohnya, nyawanya. Nah, itu yang saya maksudkan Kang Lukman. Coba dibacakan Kang Lukman. Karena itu Ya, ada kalau kita kontradiksi baca. itu. Dua paham dari dua orang yang penjelasannya tidak sinkron. Dilanjut, Kang. Nah, Gimana, siapa tadi, yang Pak? mau ngomong nih? Karena saya ada pertanyaan nih. Oke, silakan tanyakan aja apa yang mau tanyakan. Silakan, nggak apa. Tanyakan dulu Kamu aja. Ini loh, silakan Bang. moderator. Kembali ke moderator dulu, silakan. Menurut Islam, Quran itu sebuah kitab yang menyempurnakan, benar? Benar sekali. Nah, kalau menyempurnakan, artinya tidak harus ada hal-hal yang istilahnya jelas, kan sempurna. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa di dalam Quran soal siapa yang dikorbankan itu tidak jelaskan secara sempurna, lalu tidak ada Hawa, seorang Hawa yang dinamakan Hawa, yang menjadi teman dari pasangannya Adam. Kalau dikatakan sempurna, sebenarnya harus bisa dijelaskan secara sempurna siapa sih sebenarnya yang dikorbankan, sehingga bisa jelas sempurna. Lalu siapa sih yang namanya istri daripada Adam, harus disempurnakan, bisa dijelaskan secara sempurna bahwa inilah yang namanya istrinya Adam, lalu ini loh yang sebenarnya yang dikorbankan gitu. Sehingga kita juga bisa memahami kesempurnaan itu yang bagaimana maksudnya gitu. Kalau hal itu hanya sederhana saja, karena mungkin ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan gitu. Terima kasih, Bang. Boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh sedikit saya mungkin menjawab sedikit, Kang? Siapa sih, ada Ustaz saya nggak? Silakan. Sebentar dulu, ini ada Ustaz, Silakan, ada Pak Yusuf. Oke, sedikit aja mungkin ya. Mungkin nanti disempurnakan. Pak Arjuna, izin saya untuk menjawab ya pertanyaan Anda ya. Jadi ketahuilah Pak, bahwa yang sempurna Quran itu adalah sempurna dalam mengenalkan siapa Tuhan, siapa Allah, sehingga kita benar-benar ya mengabdikan diri kita ini kepada yang emang layak kita hormati, kita ibadahi, kita ikutin kemauan dan titah dan perintahnya. Itu yang saya tahu. Ya, adapun Bapak menganggap bahwa sempurna Quran itu harus detil, semuanya harus jelas. Ya kan, sebagaimana mungkin kita pengajuan kita untuk bikin pengajuan apa kepada pemerintah harus jelas siapa, mungkin nggak begitu juga maknanya. Jadi kalimat sempurna yang dimaksud yang saya pahami itu di dalam Quran itu adalah Alif Lam Mim dalika surat Al-Imran. Al-Imran ayat ini, Kang. Al-Imran ayat pertama kalau nggak salah. Ya. Jadi Quran itu untuk membenarkan kitab sebelumnya gitu kan. Jadi Bapak jangan berharap di dalam Quran itu ada penjelasan-penjelasan yang signifikan yang berkenan secara personal. Itu pun saya pikir nggak perlu bagi kami. Tapi yang pasti itu Quran itu sempurna ketika menjelaskan apa dan bagaimana tugas umat kepada Tuhannya. Itu yang saya sambut sempurna. Karena para nabi-nabi sebelumnya itu sudah melakukan tugasnya, tetapi tidak secara sempurna dalam pelaksanaannya itu. Maka Quran datang untuk menjelaskan itu. Kalau Bapak meminta tadi, nanti yang saya takutkan Bapak menanyakan siapa RT RW-nya itu yang akan berlucu juga nantinya kan. Karena ukuran Bapak menuntut sempurna itu mungkin seperti Bapak bilang tadi, Adam harus lengkap dengan dengan istrinya, Adam harus lengkap dengan anak-anaknya, Adam harus lengkap dengan cucunya, siapa cucu dari cucunya cucu Adam, kan begitu. Itu bukan sempurna namanya, Pak. Yang jelas ceritanya itu dibikin sedemikian rupa dan saya melihat itu sempurna.
Gitu. Tentang penciptaan Adam contoh ya. Sempurna kenapa? Dijelaskan. Sebelum Adam dijadikan, Allah mengatakan akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Adam belum ada loh Pak. Cerita Islam begitu. Ya kan diceritakan demikian kepada malaikat. Akhirnya malaikat bertanya bukan bla 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 gitu, malaikat protes segala macam. Itu Adam belum ada. Gitu. Terus Adam diuji oleh adanya bisikan kan gitu kan. Ada iblis untuk mengacaukan atau mengajak dia untuk. Nah itu cara Allah untuk berbuat adil. Ketika Allah dia melempar dia ke dunia tanpa suatu sebab kan salah juga gitu kan. Gitu. Maka dibikinnya kesempurnaan seperti itu dalam Islam itu. Termasuk sempurna ketika kami membacakan penjelasan bagaimana Isa Al-Masih alaihissalam itu sebagai Nabi Allah. Disempurnakan di sana. Bahwa sesungguhnya benar dia itu bukan seorang manusia yang apa istilahnya yang sembarangan. Dia lahir tanpa seorang, dibenarkan. Benar dia itu bisa punya kuasa untuk bisa menghidupkan orang banyak ya. Dia kemampuan dijelaskan di sana. Itu dibenarkan oleh Quran. Dan mungkin Bapak juga membenarkan itu gitu kan. Atau mungkin Bapak bisa mendengar. Kami membenarkan adanya Isa, sementara orang Yahudi menolak adanya Isa kan. Gitu. Ini juga sebenarnya ini penjelasannya gitu. Dan Bapak sekali lagi saya harapkan kalimat sempurna yang menjadi ukuran Bapak bukan sempurna tadi. Detil gitu kan. Tapi detil sempurna itu kami telah mengenal Allah. Nabi Muhammad udah nggak ada di hari ini Pak. Tapi kami telah mengenal Allah. Telah memahami apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kami. Kami diciptakan untuk ibadah. Ya kami ibadah hari ini. Setiap kehidupan kami adalah ibadah. Dari kami hidup sampai kepada kematian. Dari kami bangun sampai kami tidur dan bangun lagi. Itulah semuanya bernilai ibadah. Yang semuanya akan diharapkan menjadi pundi-pundi amalia ibadah kami. Gitu. Sehingga sempurna. Maka tidak ada istilah dosa waris. Disempurnakan oleh Tuhan. Nggak ada kok aku ciptakan manusia itu sama. Dari sebelum Yesus ada atau sebelum Yesus dan sudah ada. Ya begini manusia sama. Dikasih kodrat yang sama kan begitu. Disempurnakan lagi kalimat itu. Jadi salah kalau ada Bapak mempromosikan ada ini. Itu dikatakan Al-Quran disalahkan. Gitu. Itu mungkin Pak yang kami bisa tangkap ya. Kalimat sempurna dalam Quran itu. Jadi jangan berharap sesuatu yang maaf ya. Seperti tadi kok nama ini nggak ada. Ya nggak kesana kalimat sempurnanya gitu. Ya. Itu mungkin Kang Daeng, makasih. Dilanjut. Ya, mungkin itu maksudnya tadi kenapa ketika itu Ishak juga yang dikorbankan bukan Ishak gitu maksudnya. Ya, sebentar Bang, jangan Bang ditambahin Hikam, dulu pertanyaannya. Silakan Bang Hikam kalau Ya. mau melanjutkan menjelaskan. Salam lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku sedikit aja nambahin Bang Arjuna. Masalah penyempurnaan kitab sebelumnya itu, ini juga berhubungan dengan hukum. Jadi di Islam itu kita mengenal yang namanya hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Coba Abang lihat di kitab Abang sebelumnya. Di kitab Abang sebelumnya. Ada nggak hukum-hukum munakahat? Pernikahan. Ada nggak hukum bertatanegara? Ada nggak? Hukum pemakaman pun ada nggak? Itu hubungan kita sesama manusia. Ini ketika orang mati harusnya diapakan? Ada nggak? Ini ketika orang mati hartanya harus diapakan? Ada nggak? Ini orang kalau menikah caranya bagaimana? Ada nggak? Di kitab yang Anda yakini. Itu penyempurnaan hukum-hukum itu juga yang disebutkan. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada riwayat-riwayat yang agak melenceng, dikasih tahu yang sebenarnya seperti apa, dan itu masuk akal dan logika gitu loh. Jadi jangan berpikir nama Adam Hawa kenapa nggak ada. Kita nggak berpikir Al-Quran itu bukan kitab yang remeh-temeh kayak gitu, membicarakan hal-hal yang sepele. Seperti kata Bang Budak Angon, ketika Abang bertanya, oh ya Hawa istrinya Adam, terus Abang akan bertanya lagi anak pertamanya siapa, kenapa dia dibunuh, terus setelah itu cucunya siapa, kenapa bisa sampai menjadi Idris, kenapa, itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak seperti itu penyempurnaan dan hal yang dibenarkan dalam Al-Quran. Itu aja sih tambahan dari saya Bang, mungkin yang lain. Baik. Kembali, sebentar Bang, kembali ke Bang mungkin Awi menanggapi dulu. Bang. Iya, kembali ke Bang Awi dulu sebelum Abang tanggapi. Bang Awi silakan Bang Awi. Iya, terima kasih moderator. Ya, saya mau menanggapi pernyataan sekalian saya closing tadi dengan Pak Ginting. Kan sebenarnya belum clear tadi dengan Pak Ginting, masuk Pak Anu tapi tidak apa-apa, Pak Arjuna. Sebenarnya saya sangat menghindari untuk berkomunikasi dengan dua
teman-teman dari Kristen, karena inilah yang akan kita dapatkan, akan mendapat dua jawaban yang berbeda ketika kita membahas satu perkara yang Saya sama. tidak berbeda, Bang. Mengenai tadi ya, saya rasa Hanya mungkin pemahaman teman-teman sebelah memang merasa berbeda gitu. Makanya saya menjelaskan tambahan saja. oke. Bapak bersunat Oke, nggak? oke. Oh, enggak berbeda. Oke, Bapak nggak sunat apa-apa, Bang Luki, jelas berbeda. Meskipun dia Iya, mengatakan karena tidak klaim berbeda, semua orang pernyataannya bisa jelas berbeda. mengklaim. Apapun yang disampaikan berbeda. Sebenarnya tadi saya hindari untuk itu, karena tapi tidak apa-apa. Di sini kan kita netizen juga bisa melihat dan mencerna. Meskipun Bang Arjuda mengatakan tidak berbeda, jelas sekali berbeda. Yang kedua, mengenai masalah Hanya mungkin pemahamannya mengerti, mungkin nggak terlalu paham begitu. Itu aja sih sangat saya. paham kami apa yang Anda sampaikan. Tolong jangan dipotong dulu. Nanti kita berdebat Nggak, lagi di sisi ini maksudnya masalah pemahaman. teman Kristen sebelah tadi, Bang siapa? Maaf, Bang. Oh iya kan. Maaf, Gitu. Oh iya. Oke. Ya itu diselesaikanlah di masalah di internal kalian nanti masalah itu. Saya cuma menanggapi saja bahwa agak lebih rasional apa yang disampaikan Arjuna ini daripada Bang Ginting tadi mengenai apa yang saya pertanyakan. Kan tadi Bang Ginting masuk untuk katanya menambahkan, dan itu agak lebih rasional dibandingkan apa yang disampaikan Pak Ginting tadi. Itu yang saya tanggapi dari pernyataannya. Kemudian kan Pak Arjuna ini kan melemparkan pertanyaan mengenai kesempurnaan, dan saya rasa sudah dijawab oleh dua saudara saya tadi yang duluan. Dan Ya, saya mungkin cuma saya mau menanggapi, Bang. saya cuma mau menanggapi mengenai masalah dia pertanyakan kenapa tidak ada namanya istrinya Adam dalam Al-Quran. Tidak ada nama istrinya. Tidak, yang setahu saya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam itu diciptakan pendamping atau istri baginya. Mengenai ada namanya atau tidak ada, yang saya pertanyakan sendiri itu dari mana nama Hawa didapatkan oleh terjemahan Alkitab Indonesia ini sebagai istrinya Adam, sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya itu Eve. Apakah nama ada terjemahannya? Apakah nama ada terjemahannya ketika Adam di bahasa Arab, di bahasa Inggris Adam, di bahasa Indonesianya berubah jadi apa? Nah, ini kan jadi pertanyaan, dari mana sebenarnya Alkitab itu mencontek nama Hawa itu? Apakah bukan dari hadis Nabi atau dari penjelasan Al-Quran? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apakah ada perubahan nama ketika dia di Israel kayak saya kan penunggang kuda Ta'awi, saya di Manado nama saya ini, terus di Jakarta berubah jadi yang lain? Kan itu yang jadi pertanyaan, dari mana Alkitab itu mengutip nama Hawa di terjemahan bahasa Indonesia. Itu yang harus Anda pertanyakan, tidak usah menanyakan kenapa tidak lengkap. Justru Islam sangat lengkap, Al-Quran sangat lengkap, di mana tidak lengkapnya. Terus menanyakan kenapa tidak dijelaskan siapa yang dikorbankan. Jelas dikorbankan itu adalah putri dari istri kedua Nabi Ibrahim. Putra. Nah, itu jelas itu. Dan di orang Kristen, di pemikiran orang Kristen selalu membeda-bedakan tiap para nabi kenapa kami tidak disebutkan mungkin ini secara detail, karena memang di dalam Islam itu tidak boleh membeda-bedakan para nabi di antara para nabi. Mau itu Ishak atau Ismail, kami tidak membeda-bedakan itu. Di Kristen ini kan ada membedakan di antara keduanya itu. Ada demikian tanggapan saya dulu. Bedakan di mana itu contohnya? Demikian apa yang saya tanggapi, Pak Ginting. Nanti kalau mau lanjut, saya mau siap-siap salat maghrib dulu. Nanti kita lanjut. Silakan. Sekitar 30 menit lagi saya kembali. Lagi sana, Pak. Oke, Baik, saya silakan. menanggapi yang tadi, Bang ya. Tuhannya siapa? Saya menarik pernyataannya Bang Arjuda barusan ini bahwa semua agama mengklaim punya Tuhan. Dan kami Tuhannya umat satu, Islam Bang. sangat yakin. Tuhannya satu, Bang. Iya benar. Dan kami sangat yakin orang Islam cuma ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan pernyataannya bahwa Akulah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sehingga kami ini orang Islam sangat percaya diri ketika di hari kemudian, di hari penghakiman ini Pak ya, ketika di hari penghakiman kami akan datang kepada Allah, ya Allah, Engkau Tuhan saya, Engkau Tuhan kami, maka selamatkanlah kami. Bagaimana dengan Anda orang-orang Kristen ini ketika datang kepada Yesus di hari penghakiman? Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku, selamatkanlah kami. Lalu Yesus berkata, maaf bro, saya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Saya menyuruh Anda menyembah Allah. Kenapa Anda menuhankan saya? Nah, disitulah nanti Anda akan terlihat kena prank. Kalau kami tidak akan ada masalah. Kami akan minta pertanggungjawaban kepada Allah. Kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu di mana nanti, tapi memang masing-masing
Memang masing-masing Benar. mengaku mengklaim diri Baik. hanya punya satu Tuhan Benar. dan Tuhan yang Begini, Maha begini, Kuasa. Pak Juna, begini Pak Juna, Tapi begini. satu-satunya Begini, Pak Juna. Pak Tuhan Juna. itu apa? Pak Arjuna, Itu Pak Arjuna, Pak Arjuna, satunya logikanya begini, sumber Pak Arjuna. kehidupan itu Pak kan Arjuna, harus Pak Arjuna, kita Pak Arjuna, Buddha, Pak Arjuna. Krishna saya sudah jelaskan tadi. Pak Nah, Arjuna, kita logikanya Baik. begini. seolah-olah ada Ketika- berbeda versi sekali Tuhan lagi, kan begitu. sekali lagi. Pak, logikanya begini, ketika kami meminta pertanggungjawaban Allah wajar karena Allah mengaku sebagai Tuhan. Nah, ketika Anda minta pertanggungjawaban Yesus, itu namanya kurang ajar karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Please like, comment, share, and subscribe.